Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas prediksi skor pertandingan antara Persela Lamongan melawan PSIS Semarang. Silahkan tulis doa terbaik untuk tim kalian di kolom komentar. Pernah kebayang nggak ada prediksi skor pertandingan bola, tapi sama sekali nggak pakai statistik atau data pemain? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah prediksi unik yang basisnya bukan dari analisis modern, tapi justru dari tradisi kuno Jawa yang luar biasa. Oke, kita mulai langsung dari prediksinya yang jujur aja cukup bikin kaget. Dan ini dia prediksinya. Bukan cuma tebak-tebakan siapa yang menang loh, tapi skornya spesifik banget. Persela Lamongan 4, PSIS Semarang 1. Angka yang kedengarannya tegas dan penuh percaya diri kan? Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Tanpa ngeliat data performa tim, tanpa statistik gol, gimana ceritanya coba? Ada yang bisa sampai ke angka spesifik 4-1. Apa sih dasar dibaliknya? Jawabannya, wah ini yang bikin seru. Jawabannya ternyata ada di dalam sebuah konsep dari tradisi Jawa yang disebut weton. Yuk kita coba pahami dulu apa sih sebenarnya weton itu. Jadi gampangnya gini, weton itu sistem kalender sekaligus sistem buat ngebaca peruntungan. Setiap hari itu punya kombinasi unik, misalnya Senin Kliwon atau Sabtu Pon. Nah, setiap kombinasi ini dipercaya punya karakter dan energi yang beda-beda. Inilah fondasi dari semua analisis ini. Nah, sistem ini tuh nggak bisa digeneralisir gitu aja. Semuanya sangat bergantung pada energi spesifik di hari pertandingannya. Coba kita lihat lebih dalam ya. Dan ternyata hari pertandingan itu jatuh pada weton Minggu Pon. Inilah pusat dari seluruh prediksinya. Jadi ini bukan cuma soal timnya, tapi soal gimana energi hari itu berinteraksi sama karakter masing-masing tim. Karakteristik Minggu Pon ini sendiri menarik banget loh. Hari ini tuh dianggap punya energi yang kuat, cocok banget buat ambil inisiatif, dan bahkan katanya punya unsur rezeki atau keberuntungan. Kuncinya adalah gimana sebuah tim bisa panen dari energi hari itu. Sekarang kita coba lihat gimana energi Minggu Pon ini ditafsirkan dan dianggap bisa mempengaruhi kedua tim yang bertanding dengan cara yang berbeda. Di sini kita lihat perbandingan simbolisnya. PSIS digambarkan punya semangat tinggi, tapi kadang kurang stabil, gampang kehilangan fokus. Sebaliknya, Persela yang katanya punya mental baja justru dianggap lebih nyambung sama energi rezeki di hari Pon, yang bisa ngasih mereka momentum ekstra. Nah, setelah kita paham soal energi hari dan karakter timnya, akhirnya kita sampai ke bagian pemecahan misteri skor 4-1 ini. Ternyata setiap angka punya makna simbolisnya sendiri. Kita mulai dari skornya Persela dulu, 4. Jadi, angka 4 di sini tuh bukan angka acak. Angka ini melambangkan stabilitas, fondasi yang kokoh, dan hasil yang konkret. Ini sejalan banget sama interpretasi kalau Persela berhasil memanfaatkan energi hari Pon buat dapat hasil yang solid. Masuk akal kan? Lanjut, skor buat PSIS, 1. Angka 1 juga punya artinya sendiri. Ini nunjukin adanya usaha, sebuah inisiatif. Jadi PSIS bukannya nggak ngapa-ngapalin, mereka juga bikin peluang. Tapi ya itu, usahanya belum cukup buat mengimbangi momentum Persela yang lebih selaras sama energi hari itu. Oke, sebelum kita tutup, ada satu hal yang super penting buat dipahami, biar kita bisa melihat semua ini dalam konteks yang benar. Nah, ini dia. Penting banget buat kita ingat kalau ini adalah interpretasi budaya, sebuah cara seru untuk melihat sesuatu semacam hiburan. Ini bukan analisis statistik atau klaim ilmiah ya. Ini cuma cara pandang yang berbeda dalam melihat sebuah peristiwa. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang lebih luas. Terlepas prediksinya akurat atau enggak, ini nunjukin sesuatu yang luar biasa. Ini contoh keren tentang gimana kacamata budaya bisa ngasih makna dan cerita yang sama sekali baru. Bahkan untuk sebuah pertandingan bola. Jadi kepikiran kan, kira-kira apa lagi ya yang kita lihat lewat kacamata budaya kita setiap hari tanpa kita sadari? Terima kasih sudah menyimak.